Halo guys, balik lagi bersama gue di channel In Movie. Tinggal di kota yang bising dan juga kesibukan kerja, kadang membuat kita penat, jenuh, dan pengen liburan di tempat yang tenang dan indah. Tapi gimana ceritanya kalau liburannya di rumah aneh yang bikin kita takut dan gak betah? Hal itulah yang terjadi dalam film yang sebentar lagi akan gue ceritain berjudul You Should Have Left, sebuah film horor yang rilis pada tahun 2020. Oke guys, daripada penasaran, langsung aja kita simak cerita lengkapnya. Theo terbangun dari mimpi buruk di mana putrinya Ella didatangi oleh sosok pria tua aneh yang mencekiknya. Dia lega setelah melihat Ella masih tertidur lelap di kamarnya. Theo pun akhirnya bangun. Sementara istrinya Sus berenang, Theo bersantai di pinggir kolam renang sambil mendengarkan terapi lewat earphone-nya. Bagaimana caranya untuk menenangkan pikiran, karena memang Theo memiliki trauma masa lalu. Sus yang sibuk minta Theo untuk menjemput Ella. Theo pun gak keberatan, karena dia yang pensiunan juga gak ada kerjaan. Mereka terlihat sebagai keluarga kecil yang bahagia. Siangnya, Theo menjemput Sus yang berprofesi sebagai aktris di tempat syutingnya. Security sempat melarangnya untuk masuk, tapi setelah Theo berkeras dan bilang kalau dia suami Sus, akhirnya diizinkan untuk masuk. Sus yang habis syuting film mantap-mantap jadi kepengen dan ngajakin Theo. Mereka pun akhirnya pulang dan mencari tempat sepi. Mereka berencana liburan sebelum Sus pergi ke London selama 2 bulan untuk syuting. Akhirnya, Sus menyewa sebuah rumah di daerah Wales yang dia booking lewat internet. Hari itu mereka berangkat dan akhirnya tiba di tujuan. Mereka kagum dengan pemandangan sekitar rumah yang sangat indah. Dan juga dengan arsitektur rumah. Ella pun terlihat senang, walaupun setelah diamati, Theo merasa rumah tersebut memiliki desain yang aneh. Mereka pun melewatkan malam pertama mereka di rumah tersebut. Ella masih bermain-main dengan bayangan di tembok yang dia buat. Dia kaget melihat bayangan lain. Ella pun menceritakan hal itu ke ayahnya yang saat itu menengoknya dan menyuruhnya untuk tidur. Tapi Theo nggak menanggapi karena dia pikir Ella ngomongin bayangan yang dia buat. Akhirnya setelah memberikan kecupan selamat malam dan mematikan lampu, Theo pun meninggalkan Ella untuk tidur. Saat itu ada bayangan berkelebat. Theo pun lanjut mematikan semua lampu di rumah. Sementara Sus menunggu Theo di kamar untuk nonton serial kegemaran mereka. Saat memasuki sebuah ruangan, keanehan terjadi. Tiba-tiba ada pintu terbuka sendiri. Theo pun memeriksa ruangan di balik pintu tersebut. Dia melihat sebuah foto yang terpajang di tembok. Tapi dia nggak terlalu mempedulikannya dan mematikan lampu di ruangan tersebut. Setelah Theo pergi, lampu kembali menyala. Theo yang kembali ke kamar, kecewa melihat Sus sudah tidur. Sus pun terbangun saat Theo menyentuhnya. Dia bertanya kenapa Theo lama sekali mematikan lampu. Theo nggak sadar kalau saat itu waktu udah jam 3:11. Sedangkan saat Sus menunggunya di kamar, itu masih jam 10:34. Jadi sekitar 4 jam setengah Sus menunggu Theo, pantas aja sampai ketiduran. Besoknya, Theo yang bangun siang melihat pesan kalau Sus dan Ella sedang jalan-jalan keluar. Sus dan Ella saat itu jalan-jalan ke hutan dekat situ. Ella bermain-main dengan gembira menaiki sebuah pohon. Sus yang melihat itu melarangnya untuk melanjutkan ke tempat yang lebih tinggi. Tapi dasar bocil bandel, dia malah melanjutkan berdiri di atas pohon tersebut dan akhirnya jatuh. Untungnya Sus bisa menangkapnya. Saat itu Ella bertanya kenapa orang-orang membenci ayahnya. Sus akhirnya cerita peristiwa yang pernah dialami Theo. Dimana dulu sebelum menikah dengan Sus, Theo pernah terlibat kasus pembunuhan istrinya. Dan karena dia seorang bankir kaya raya,
maka kasusnya sampai diliput oleh media. Ella pun bilang apapun yang terjadi, dia tetap sayang kepada ayahnya. Sementara Theo yang sedang berada di rumah terlihat menulis sebuah jurnal. Berdasarkan petunjuk terapi, dia menulis 3 hal yang sedang dia rasakan. Di mana saat itu dia merasa capek, bingung, dan marah. Entah apa yang membuatnya merasakan hal itu. Theo pun membuang pulpennya yang tiba-tiba macet dan pergi meninggalkan rumah dengan mobilnya. Dia menuju ke desa dekat situ dan mampir ke sebuah toko lokal. Saat itu Theo membeli roti, telur, dan beberapa keperluan lainnya. Dia agak kesel juga karena bapak tua pemilik toko sangat lambat. Apalagi bapak tua itu nggak memberikan kembaliannya. Dia bilang kalau itu tips buat dia. Sebagai pengganti kembalian, bapak tua itu memberi Theo penggaris segitiga. Dia bilang gunakan penggaris itu untuk mencari sudut yang tepat. Theo pun menerima penggaris itu, walaupun dia nggak ngerti apa yang bapak tua itu maksudkan. Bapak tua pemilik toko yang baru melihat Theo bertanya di mana Theo tinggal. Theo pun bilang kalau dia tinggal di rumah di atas bukit. Bapak tua itu juga bertanya bagaimana Theo bisa menempati rumah tersebut. Apakah dia bertemu pemilik rumah yang bernama Settler dan apakah ada hal aneh terjadi di rumah tersebut? Theo bilang kalau dia menyewa rumah tersebut dari internet dan nggak bertemu dengan pemilik rumah bernama Settler. Dia juga nggak ngerti dengan keanehan yang bapak tua itu maksudkan. Akhirnya dia pun pergi dari toko. Seorang wanita kembali menanyakan tentang rumah dan Settler. Theo agak kesel juga kenapa harus menjawab pertanyaan itu lagi. Tapi akhirnya dia pun menjawab seperti jawaban yang dia bilang ke bapak tua tadi. Theo pun meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah. Sus dan Ella juga udah pulang dari jalan-jalan. Theo kaget saat tahu Sus menceritakan masalah yang dulu dia alami ke Ella. Karena menurut perjanjian, dialah yang akan menceritakan hal tersebut saat Ella berumur 7 tahun. Sus coba menjelaskan kalau Theo juga tahu sifat Ella. Lagi pula, Ella menerima cerita itu dengan baik. Karena Sus kelihatannya kesal, akhirnya Theo merubah topik. Dia bilang kalau tadi habis belanja dan mau menyiapkan makan malam. Sus mengeluh saat melihat belanjaan yang Theo bawa. Banyak barang yang dia butuhkan gak ada. Theo pun bilang kalau emang tokonya gak lengkap. Lagian yang memilih rumah dan daerah ini untuk liburan juga Sus. Sus bilang kalau Theo lah yang mengirimkan link rumah tersebut kepadanya. Tapi Theo gak merasa mengirimkan link apa-apa. Sampai akhirnya terjadi pertengkaran kecil. Sus pun meninggalkan Theo dengan kesal dan mereka melewatkan makan malam dengan diam-diaman. Saat Sus berendam, Theo yang ternyata selama ini curiga Sus selingkuh mencek HP, laptop, dan tab milik Sus. Tapi dia nggak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Karena masalah tadi siang dan juga dugaan dia selama ini ternyata salah, akhirnya Theo minta maaf ke Sus. Walaupun masih agak kesal, akhirnya Sus memaafkan Theo. Malam itu, Theo susah banget untuk tidur. Dia pun menenangkan pikirannya dengan menulis jurnal. Dia merasa aneh melihat tulisan yang menyuruhnya untuk pergi sekarang juga. Saat itu, Theo mendengar suara benda jatuh. Dia pun memeriksanya ke lantai bawah. Terlihat bayangan orang berkelebat. Dia merasa aneh melihat banyak sekali foto-foto berserakan. Theo terus berjalan dan kaget melihat Ella tergeletak nggak bernapas. Theo berharap semua ini hanyalah mimpi dan dia meyakinkan dirinya kalau ini memang hanya mimpi. Dia sampai melukai dirinya sendiri agar bangun dari semua yang dia yakin hanyalah mimpi buruk. Theo pun akhirnya terbangun dan lega karena semua memang mimpi. Sus yang melihat Theo terbangun dan seperti habis mengalami mimpi buruk, bilang kalau dia juga barusan mengalami mimpi buruk. Akhirnya, Theo menanyakan pendapat Sus dengan rumah tersebut. Dan karena mereka sama-sama nggak menyukai rumah tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah. Saat itu Theo yang masih beres-beres tersenyum melihat Sus dan Ella bermain-main di halaman. Dia pun mengirim pesan ke HP Sus kalau mereka berdua terlihat menggemaskan. Saat itu dia mendengar suara HP di dekatnya dan ternyata itu HP Sus yang rupanya lupa dia bawa. Tapi dia melihat Sus saat itu memegang HP. Theo pun akhirnya sadar kalau Sus punya 2 HP.
Saat itu dia melihat di jurnal ada tulisan terlambat. Karena curiga Sus menyembunyikan sesuatu, akhirnya dia menemui Sus dan minta Ella meninggalkan mereka berdua untuk bicara. Theo memberikan HP Sus yang ketinggalan dan bertanya apakah pria itu Max. Sus nggak membantah tentang hal itu. Theo merasa kecewa dan sangat marah mengetahui kalau dugaannya ternyata benar. Akhirnya dia menyuruh Sus untuk pergi sementara dan melarangnya membawa Ella. Sus akhirnya pergi dengan menangis. Ada perasaan menyesal juga karena dia telah selingkuh. Akhirnya Theo dan Ella kembali bermalam di rumah tersebut. Ella pun mengeluhkan hal itu. Dia bilang sejak menempati rumah tersebut dia sering mimpi buruk dan juga selalu bad mood. Dia juga bertanya apakah ayah dan ibunya bertengkar. Theo hanya bilang kalau ibu Ella cuma pergi sementara dan besok juga akan kembali menjemput mereka. Saat itu Theo minta Ella untuk berhenti bermain, tapi dasar bandel dia terus bermain dan akhirnya menyenggol air sampai tumpah. Saat itu Theo merasa aneh karena tumpahan air menghilang. Dia pun mulai melakukan percobaan dan kembali menumpahkan air ke lantai. Air itu pun seperti mengalir. Dia akhirnya mengambil penggaris dari bapak tua untuk mengukur sudut lantai dan tembok. Dan ternyata bangunan rumah tersebut nggak membentuk sudut tegak lurus. Dia juga merasa kalau rumah tersebut seperti luas di dalam. Untuk memastikannya, dia pun mengukurnya dibantu oleh Ella. Dan setelah diukur, ternyata apa yang dia rasa itu benar. Ruangan dalam ternyata lebih luas. Ella yang kedinginan mengambil jaketnya ke dalam rumah dan keanehan kembali terjadi. Ella nggak juga keluar rumah. Karena khawatir, Theo pun menyusul, tapi Ella hilang nggak tahu kemana. Theo pun mencari Ella ke semua ruangan sambil memanggil namanya, tapi Ella benar-benar hilang. Jaket Ella pun terlihat tergeletak. Sementara Ella juga mencari-cari ayahnya dan bingung dengan ruangan-ruangan yang begitu banyak dan luas. Sampai akhirnya dia tiba di suatu ruangan di mana ada bathtub di situ. Dia pun menjerit melihat sosok pria tua. Theo yang mendengar jeritan Ella terus mencari dan akhirnya dia menemukan Ella yang sedang ketakutan. Ella yang ketakutan minta pulang saat itu juga. Karena Theo juga takut, akhirnya dia menelpon Sus, tapi HP Sus nggak aktif. Akhirnya dia menelpon bapak tua pemilik toko dan bertanya ada apa sebenarnya dengan rumah yang dia tempati. Bapak tua pun mulai bercerita kalau di tanah tersebut dulunya adalah sebuah menara yang dipercaya dibangun oleh iblis. Dia juga bertanya apakah Theo telah menggunakan penggaris yang dia kasih dan apakah sudutnya enggak tegak lurus. Theo pun mengiyakannya. Bapak tua pun melanjutkan ceritanya kalau rumah itu menemukan orang yang dirasa tepat untuk menempatinya, dan setiap orang yang dipilih untuk menempati rumah tersebut nggak akan pernah bisa keluar. Setelah mendengar cerita tersebut, akhirnya malam itu Theo memutuskan untuk pergi ke desa tempat bapak tua. Dengan berjalan kaki, dia membawa Ella. Saat itu Ella berbisik kalau ada orang di rumah tersebut. Theo pun menyuruh Ella untuk nggak memperdulikannya. Mereka pun terus berjalan. Theo menenangkan Ella yang kedinginan dan takut. Karena sebentar lagi mereka akan sampai. Saat itu mereka dikagetkan dengan suara-suara binatang. Theo menenangkan Ella yang ketakutan dan bilang kalau itu paling cuman rusa. Theo pun terus berjalan. Udara dingin membuat mereka mulai menggigil. Ella yang biasanya cerewet udah nggak mampu lagi bicara, dan setelah lama berjalan, ternyata mereka malah balik lagi ke rumah tersebut. Ella yang takut menolak untuk masuk ke rumah tersebut. Tapi Theo memberi pengertian ke Ella kalau mereka nggak akan bisa bertahan dari udara dingin kalau nggak masuk ke rumah. Hanya semalam lagi, karena besok Sus akan datang dengan mobil untuk menjemput. Akhirnya mereka masuk ke rumah. Theo mencoba tidur menemani Ella. Kembali kejadian aneh terjadi. Saat Theo mau memejamkan mata, tiba-tiba ada kilatan cahaya dan suara keran air. Theo pun pergi memeriksa.
Tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Terdengar jeritan Ella. Theo terus mencari Ella sampai akhirnya dia melihat bathtub yang pernah dilihat Ella. Tiba-tiba sosok mengerikan muncul. Theo pun berlari dan dia menemukan foto dia dan Ella. Dia juga melihat dirinya sendiri. Ternyata selama ini dirinya sendirilah yang mencoba memperingatkan dirinya agar pergi dari rumah tersebut. Yang menulis di buku jurnal kamu harus pergi dan terlambat juga ternyata dia. Dan akhirnya Theo pun bertemu sosok misterius bernama Sattler. Theo yang marah memukuli Sattler. Tapi anehnya, Sattler seperti nggak merasakan sama sekali pukulan yang dia terima. Semua lukanya juga kembali pulih. Sampai akhirnya Sattler berubah menjadi diri Theo. Udah jelas Sattler ini sosok gaib. Theo pun mohon agar Sattler melepaskan Ella karena Ella nggak bersalah. Sattler pun bilang kalau semua yang terjadi adalah akibat perbuatan dosa yang dilakukan Theo. Dan Ella hanya mengikutinya. Sosok Sattler pun menghilang dan Theo kembali menemukan Ella. Paginya Sus datang. Theo pun memasukkan Ella ke mobil dan menyuruh Sus pergi membawa Ella. Sus pun menangis. Dia mengira Theo nggak mau ikut mereka karena dia selingkuh. Tapi Theo bilang kalau dia harus tinggal di rumah tersebut untuk menebus dosanya. Dia pun bercerita kalau dulu sebenarnya dia melihat saat istrinya tenggelam di bathtub. Tapi karena dia membenci istrinya, dia membiarkan istrinya mati tenggelam. Itulah kesalahannya. Seharusnya dia meninggalkan istrinya, bukannya malah memaksakan diri bersama orang yang dia benci. Akhirnya Sus pun pergi membawa Ella, sedangkan Theo menjadi penghuni rumah tersebut selamanya. Dan film pun berakhir. Gimana guys? Kalau kalian bingung, berarti kita sama. Jelas Theo terjebak di rumah tersebut udah lama. Karena dia melihat dirinya yang datang dengan Ella dan Sus. Dia juga mencoba memperingatkan dirinya yang saat itu datang untuk meninggalkan rumah tersebut. Tapi yang jadi pertanyaan, sejak kapan dia tinggal di rumah tersebut? Dan apakah dia datang ke rumah tersebut sendirian atau dengan Ella dan Sus? Tapi nggak ada penjelasan sama sekali tentang hal itu. Oke guys, segitu aja alur cerita film kali ini. Gua pamit, see you next time di film keren lainnya.